Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai doa pagi hari ini dengan pembacaan kitab Amsal pasal pertama. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur, kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau mendengar teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tidak akan menemukan aku. Tetap oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka
Mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Senang sekali pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul untuk kita boleh sama-sama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mau menghampiri Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari sama-sama kita buka hati kita, tundukkan kepala, bersatu hati, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Engkau, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan, pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau pagi hari ini. Kami mau buka hati kami lebar-lebar pagi hari ini Tuhan. Datang dan beracaralah atas setiap kami pribadi, lepas pribadi pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama yang ajaib Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin. I love to praise your name. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. I love to see your face. I love to see your face. I love to see your face. I love to see your face, Jesus. I love to love you, Lord, with all my heart. With all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Mari kita nyanyikan lagu itu dari awal lagi. I love to praise your name. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord, with all my heart. With all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, with all my heart, with all my heart, I worship you, with all my soul, I worship you, with all my mind, I worship you, my
I worship you with all my soul. I worship you with all my mind. I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. I love to love you, Lord. I love to love you, Lord. Yes, I love to love you, Lord. I love to love you, Lord. Mari kita sembah. I love to love you, Lord. I love to praise your name. I love to see your face. I love to love you, Lord. Haleluya. Kami sembah Engkau, Engkau Yesus Tuhan kami. Kami mau mengasihi-Mu. We love you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Ditinggikanlah Engkau atas setiap hidup kami. Oh, Yesus Tuhan. Oh, Jesus. Haleluya. Allah yang perkasa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami senantiasa mau rindu mencari Engkau. Kami senantiasa mau dekat dengan Engkau, mengagumi kebaikan-Mu, mengagumi kasih-Mu, mengagumi karya-Mu yang sudah Engkau nyatakan atas setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
Tuhan Engkau, selamanya Kau Tuhan kami. Oh Yesus, Terima kasih untuk hadirat-Mu yang menguatkan setiap kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang menopang setiap kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan atas setiap kami. Sungguh kami bersyukur kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Dengan apa kami bisa membalas segala kebaikan-Mu selain kami memberikan hidup kami, memberikan diri kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kami. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mau menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ya, terima kasih Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini Terima kasih Yesus. jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan setiap kami Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari lebih lembut lagi katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan
Bapa kami dalam sorga, benar Tuhan. Hanya ini Tuhan kerinduan kami, menyenangkan Engkau Tuhan, membalas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Tuhan, sepanjang malam Engkau telah melindungi kami, menjaga kami, hingga pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, semua oleh anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati juga Andreas Nanda yang telah membawa kami dalam puji-pujian dan penyembahan. Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberikan kesehatannya Tuhan, Engkau memberkati dalam rumah tangganya, apa yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil Tuhan. Engkau memberkati juga pelayanannya Tuhan. Engkau pakai tambah hari, tambah memperkenankan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi Ibu Gembala, Ibu Agnes yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang mereka sampaikan itu merupakan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh dalam iman kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, Kau memberikan telinga, Engkau memberikan hati seorang murid kepada kami yang mendengarkan Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan fokus Tuhan, apa yang menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk kuasa roh ngantuk, roh tidak fokus untuk firman-Mu kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Elida. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa supaya setiap kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan, dan terus-menerus kerinduan untuk kita bersekutu ada dalam hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil tema rahasia tidak tawar hati. Bapak Ibu Saudara, saya akan nanti mengambil dasar firman dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. Apa sih saudara tawar hati itu? Tawar hati adalah salah satu perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang artinya saudara tidak memiliki rasa apa-apa. Ya, sama seperti saudara kalau makan, kok tawar ya? Asin enggak, mungkin ya, manis enggak, asam enggak, tawar. Nah, demikian juga hati yang tawar rasa enggak memiliki apa-apa ya, enggak ada rasa senang, hatinya rasanya hambar, beku, ataupun dingin. Tentu saudara hati yang tawar enggak enak sekali ya. Sampai firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah rupanya saudara ya, Amsal 24 ya Stephen. Jadi ketika kita ini mengalami kesesakan atau mungkin saudara mengalami kekecewaan terhadap seseorang atau saudara juga merasa apa yang saudara alami ini kok sepertinya Tuhan nggak peduli ya. Nah itu bisa menyebabkan kalau kita nggak benar-benar waspada, artinya kita kemudian saudara rasanya hambar. Kok gini sih ya? Sepertinya hati kita beku, dingin gitu, nggak ada rasa gitu. Kalaupun ke gereja, ya malas-malesan gitu. Ke gereja tetap ke gereja. Ya sama seperti seorang istri ya, kalau disakiti suami, waduh, ya mungkin dia tetap melayani, mungkin dia nggak cerai ya gitu. Tapi rasa cinta kasih kayak udah nggak ada lagi. Nah itu yang disebut tawar hati. Nah, bagaimana sih saudara supaya kita tidak tawar hati? Mari kita melihat 2 Korintus pasal 4. Kita baca ayat yang ke-16
lebih dahulu ya, saudara. Bagian yang pertama ini, 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah ini saudara ya, di bagian yang pertama, rahasia pertama untuk kita tidak tawar hati, kita harus berani menghadapi realita, kenyataan dalam hidup ini. Saudara, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang kita tidak dapat hindari. Saudara mau cegah seperti apapun, kita nggak bisa, yaitu salah satunya adalah pertambahan usia. Ya, jadi saudara, dan tambah hari, mau tidak mau kenyataan realita fisik akan tambah merosot. Ya, manusia lahiriahnya akan semakin merosot. Walaupun kita dapat berupaya untuk memaintain ya, memelihara, sampai ada istilah anti-aging, wah ya, kosmetik krim yang dipakainya udah tidak sama dengan anak-anak remaja, anak-anak muda yang kolagennya masih wah ya, kekenyalan di dalam kulitnya itu masih benar-benar bagus ya. Sehingga saya heran juga kalau ada anak-anak muda wah udah pergi ke salon minta di laser dan sebagainya ya, padahal kulitnya masih kenyal. Sementara kalau yang sudah usia memang sudah nggak ada kolagen lagi ya, harus dirangsang kolagennya supaya keluar ya, kerut-kerut mau tidak mau saudara sudah bisa keluar. Nah saat ini bisa lagi saudara ya diatasi, misalnya dikasih filler atau dikasih botok dan sebagainya. Ya tentu sah-sah saja ya kalau saudara punya uang, asal jangan berlebih-lebihan, nggak pernah puas sampai addicted, kecanduannya. Artinya bagian ini udah, waduh bagian atas, bagian ini belum, wah sampai akhirnya fokusnya itu hanya benar-benar bagaimana supaya berpenampilan muda, ya seperti nggak bisa menerima kenyataan. Jadi saudara, kita harus berani menghadapi realita. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata bahwa manusia lahiriah ini dari hari ke sehari akan semakin merosot. Kita bisa saudara mendengar nasihat dari dokter ya, orang-orang yang memang belajar di dalam pengetahuan secara fisik bagaimana supaya kita bisa memelihara kesehatan kita. Misalnya cara makan kita ya. Kalau dulu mungkin wah masih remaja, masih pertumbuhan, wah silakan dah makan sepuas-puasnya karena badannya sedang bertumbuh, makan banyak, saudara nggak melebar tapi meninggi. Sementara kalau saudara lakukan di usia yang sudah pertumbuhannya mandek, makan porsinya yang sama, mungkin macamnya juga sama, maka yang terjadi bukannya meninggi tapi semakin melebar, maju ke depan, dan juga penumpukan atau penimbunan yang terjadi di dalam tubuh kita. Ya, lemak-lemak, gula, garam, dan sebagainya ya. Sehingga kemudian berpotensi untuk menyebabkan sakit penyakit. Nah, saat ini saudara usia baru 20-30 aja, kita udah menjumpai ada orang-orang sudah terkena diabetes misalnya ya, atau bahkan terkena stroke. Ya, saya punya saudara di luar kota sudah terkena stroke, usianya masih 30-an sekian ya, masih muda. Nah, itu biasanya adalah karena pola hidup ya, apakah soal makanan, apakah itu juga karena kurang istirahat, tidurnya terlalu malam ya, atau nggak ada olahraga sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara fisik firman Tuhan juga berkata bahwa kegiatan secara latihan secara jasmani bukan tidak ada gunanya, ada gunanya, tapi terbatas ya. Kata firman Tuhan, itu sebabnya latihlah dirimu beribadah. Saudara, berlatih secara jasmani aja dibutuhkan satu komitmen ya. Wah, awalnya bisa menggebu-gebu, mungkin senam,
treadmill, badminton, basket, ataupun wah semuanya awalnya semangat. Apalagi kalau saudara beli alat, ya, wah udah alatnya mahal, lalu masuk ke dalam rumah, saya udah pikir wah saya itu mungkin cuma bisa sebulan 2 bulan, habis itu udah ya, alatnya yang liatin kita sudah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara memang membutuhkan disiplin. Sama juga latihlah dirimu secara rohani dalam hal ibadah. Karena yang jelas realita yang benar-benar kita hadapi, firman Tuhan berkata bahwa manusia batiniah itu dapat dibaharui dari sehari ke sehari. Mari kita saudara fokuskan kepada apa yang kata firman Tuhan. Realita yang jelas bahwa manusia yang di dalam inilah yang dapat dibaharui dari hari ke hari. Inilah saudara rahasia pertama untuk membawa kita tidak kecewa. Ya, karena kalau saudara punya mobil aja, walaupun sudah beli baru ya, tapi coba saudara nggak perbaharui, nggak ganti oli ya, saudara nggak di tune up setelah sekian waktu, maka apa yang terjadi? Walaupun mobil saudara baru, akhirnya gampang sekali rusak, gangguan dan sebagainya ya. Nah demikian kehidupan kita, manusia batin ya, manusia yang tidak kelihatan ini dibaharui dari hari ke hari dengan cara apa? Diberi makan. Ya itulah saudara dengan kita membaca firman Tuhan, merenungkan setiap hari. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan terus saudara untuk kita membaca, ya, merenungkan, karena kalau kita tidak diingatkan, ini kita sering lalai, kita sering lupa, kita sering miss ketika saudara sedang terlalu capek atau banyak pekerjaan atau sudah sedang berlibur ya, apa saja saudara ya. Nah itu gampang sekali membaca firman dan merenungkan, itu bukan nomor 1, tapi nomor kesekian, sehingga udah lupa, udah ngantuk dan sebagainya. Tapi kalau saudara taruh di bagian awal prioritas, ya coba saudara berikan waktu 30 menit aja. Saya percaya dengan membaca, dibantu dengan aplikasi Happy Bible Club, saya udah hitung ya, 30 menit kalau saudara benar-benar fokus, udah bisa selesai, bahkan bisa menemukan apa yang paling berkesan ya, di antara yang sudah baca kitab Amsal, Mazmur, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Tuhan pasti taruh dalam hati kita apa yang paling berkesan, dan itu bisa menjadi rema dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Bagaimana kita memperbarui manusia batiniah kita, supaya kita juga adalah makhluk sosial. Ya, jangan cuma sendiri aja semuanya kita lakukan serba online, tapi kita juga harus beribadah, ketemu orang secara onsite. Sudah orang-orang Jepang ya, khususnya yang di desa-desa Okinawa itu ya, di survei benar-benar sudah menjadi salah satu penduduk dunia yang paling panjang umur dan sehat ya. Paling penting itu sudah, jangan panjang umur nggak mati-mati tapi penyakitan kena stroke dan sebagainya, panjang umur dan sehat. Dan salah satu selain mereka punya udara yang bagus ya, makannya juga banyak makan ikan, makan sayur dan sebagainya, jarang makan goreng-gorengan. Dan mereka berteman, sudah bersosialisasi, punya pergaulan. Nah itu penting sekali. Sudah ketika kita beribadah secara onsite, kita ketemu orang, kita juga berkomunitas ya. Itu sebabnya dalam gereja saudara perlu terlibat di dalam komunitas. Kalau di HFC kita sebutnya family cell ya, mungkin di tempat lain punya nama yang lain, tapi tujuannya sama. Masuk ke dalam kelompok-kelompok yang kecil, saudara, sampai kami memfasilitasi juga kalau saudara ada di luar kota atau di luar pulau ya, sampai bisa lakukan Zoom, ya masih lumayan lah. Tapi berapa waktu sekali ketika sudah bisa berkumpul, indah sekali. Karena kita adalah sekali lagi makhluk sosial. Nggak bisa semua kita lakukan sendiri. Sudah, dan nasihat ini juga saya berikan ketika ada seseorang berduka karena ditinggal mati oleh suami, istri, atau anak ya, atau siapa aja yang kita cintai, maka salah satu rahasia supaya kita enggak stres, depresi, dan sebagainya ya, maka kita harus berani sudah sering keluar rumah, bersosialisasi, berkomunitas
dengan benar ya. Dan manusia dibaharui dari hari ke hari, bagian di dalam ini ketika kita menjalankan gaya hidupnya itu mengucap syukur. Coba saudara, akan ada bedanya kalau hari-hari kita dipenuhi dengan ngomel, berkeluh kesah. Ya, kalau bicara sama orang kritik, terus kritik kiri, kanan, depan, seakan-akan dirinya nggak ada jeleknya ya. Semua orang yang ada di sekeliling kita, atasan, rekan kerja, bawahan, semua gitu ya, jelek semua. Nah, ini juga satu ciri saudara seseorang sedang sebetulnya melemahkan dirinya ya. Karena kalau sudah mau memperbaharui manusia batinnya, mengucap syukur ya. Orang dunia aja bilang kalau orang mengucap syukur positif, auranya itu jadi positif. Energinya itu energi yang positif. Tapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu adalah perintah Tuhan. Dan kita melihat begitu banyak keajaiban ketika saudara mereka mengucap syukur, ketika mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tengah kesesakan. Seperti Paulus dan Silas dalam penjara kota Filipi ya. Mereka dikatakan pada malam ketika mereka dibelenggu, dirantai, setelah dipukuli, apa yang mereka lakukan? Dikatakan mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian. Nah, inilah yang boleh membawa mereka sudah tidak dipres ya, tapi benar-benar mereka terangkat dan mereka boleh melihat mujizat Tuhan. Nah, apalagi saudara yang membuat batiniah kita diperbaharui, melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama. Sudah kalau berbicara melayani, ya mungkin tidak sama dengan bekerja yang menghasilkan uang. Ketika seseorang melayani, dia sukarela, ya volunteer, tapi benar-benar sudah dengan hati yang sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Nah, ternyata ini juga memperbaharui manusia batiniah kita dari hari ke hari. Ketika kita hanya fokus diri sendiri, justru itu sudah akan sangat mudah membuat seseorang itu gampang sekali tawar hati. Di tengah kesesakan ketika dia belajar tetap melayani orang lain, berjalan maju dengan menangis sambil tetap menabur benih, menangis nih, tapi sambil tetap menabur benih. Firman Tuhan berjanji, kamu akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ketika kita tetap di tengah segala kekurangan, persoalan, kita tetap belajar melayani, ternyata Bapak Ibu Saudara itu menolong kita benar-benar batin kita diperbarui. Saya sangat percaya ketika saya berdoa untuk orang sakit supaya sembuh, sebelum kesembuhan itu mengalir ke dalam diri orang yang didoakan, kesembuhan itu harus melalui saya dulu. Ya. Jadi semakin banyak saudara mendoakan orang sakit, saya percaya saudara semakin sehat. Semakin saudara mendoakan orang-orang yang sedang susah, ya sudah melepaskan sukacita, saudara sendiri sukacita itu akan mengalir melalui kehidupan kita. Nah, manusia batinnya dibaharui juga melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong yang menyertai kita selama-lamanya, itulah yang akan memperbaharui batin kita. Ya. Jadi ini bagian yang pertama, saudara, bagaimana rahasia supaya kita tidak tawar hati. Mari kita belajar menghadapi realita, bahwa ada yang tidak dapat dihindari, yang merosot, tetapi saudara ada yang kita bisa perbarui. Mari kita fokus kepada apa yang bisa diperbaharui, yaitu manusia batinnya kita. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, rahasia yang kedua, saudara, supaya kita tidak tawar hati adalah kuat di tengah penderitaan. Nah, sudah biasanya kita kuat kalau nggak menderita. Begitu kita mengalami penderitaan, kita jadi loyo, ya, kita jadi terpuruk, lalu kemudian kita jadi stres, tertekan. Tapi saudara-saudara sekalian, kita menjadi kuat di tengah penderitaan karena apa? Karena menyadari
bahwa ternyata penderitaan ini dipakai oleh Tuhan mengerjakan, dipakai sebagai satu alat mengerjakan di dalam diri saudara, di dalam diri saya, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang ternyata jauh lebih besar daripada penderitaan kita, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan contoh, ya, saudara, seorang yang bernama Daud, saya ketika mempersiapkan ini saya diingatkan bagaimana ketika Daud sedang melarikan diri nih saudara, ya, dari kejarannya Saul sampai sudah dia berada di Ziklag. Nah, ternyata saudara-saudara sekalian, ketika kemudian Daud dan tentaranya sedang pergi ke tempat yang lain, waktu mereka kembali ke Ziklag, ternyata Ziklag tampaklah kota itu terbakar habis. Nah, mereka yang lebih menyedihkan bukan saja kotanya terbakar habis, tetapi istri dan anak-anak dari Daud, ya, dan juga tentara yang mengiringi rakyat Israel yang melarikan diri, semuanya tidak ada di situ, semuanya ditawan. Sudah masalah kalau sudah berhubungan dengan keluarga, ya, walaupun saudara secara pribadi tidak melakukan kesalahan, tapi yang melakukan kesalahan adalah bagian dari keluarga sudah, apakah itu anak, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu orang tua. Wah, pasti sedikit banyak itu akan berpengaruh dalam kehidupan sudah akan ikut stres. Nah, inilah yang dialami oleh Daud dan rakyat, dikatakan mereka menangis, ya. Sudah, kalau mau lihat ayatnya ada di dalam 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel 30 ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, dengan nyaring, sampai tidak kuat lagi menangis. Nah, penderitaan sudah membuat orang, ya, bisa menangis, nggak pandang laki, nggak pandang perempuan. Nggak apa-apa, saudara, ya, menangis itu juga satu cara yang diberikan oleh Tuhan untuk boleh menolong kita rilis, ya, melepaskan kesedihan. Jadi ibu-ibu kalau punya anak laki, mungkin dari kecil, ya, kalau sedih ataupun apa, ya, menangis, jangan dilarang, biar aja. Jangan berkata begini, anak laki kok menangis, nggak boleh menangis. Loh, emangnya anak laki gimana? Sama, ya, ketika sakit, ketika mungkin juga ada kekecewaan, sedih, ya, biarkan menangis. Sudah, itu menjadi satu alat yang justru boleh menolong kita. Nah, saudara, dikatakan di ayat yang ke-6, setelah kita tadi baca bagaimana Daud dan seluruh rakyat, saudara, menangis sampai nggak kuat lagi, nggak lagi menangis. Di ayat 6, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangkan, sudah, dia raja, dia pemimpin. Sudah, kalau di dalam keluarga, ya, mungkin sudah menghadapi satu keadaan yang sulit, misalnya, ya, mengalami kerugian, di PHK, sampai kemudian berdampak ke sekolah anak-anak dan kebiasaan pola hidup anak-anak yang biasanya bisa makan apa aja, ya, dengan gampang. Ini semuanya mungkin serba sulit. Rumah pun mungkin harus dijual, harus pindah, ya. Benar-benar satu keadaan yang bisa berubah 180 derajat. Sehingga mengalami kesedihan. Bisa saja dalam kondisi seperti itu anak berontak loh kepada orang tua, ya. Tidak jarang sudah kita sering mendengar berita viral ketika anak kepingin beli handphone, orang tua nggak mampu, orang tuanya dibunuh dan sebagainya. Nah, ini juga sudah, ya, sebetulnya aplikasinya aja yang kita bisa berbeda-beda. Ketika mengalami kesesakan, kesedihan luar biasa, sampai rakyat mau melempari dengan batu, ya. Kalau dalam keluarga, yaitu memberontak kepada orang tua. Kalau di gereja, memberontak kepada gembala, pemimpin di atasnya. Kalau tempat pekerjaan, memberontak, sudah, ya, kepada majikan atau pemimpin di atas kita. Kalau di tengah bangsa dan negara, ya, memberontak juga kepada presiden. Hari-hari ini lagi viral, sudah, bagaimana Bapak Presiden sedang alami, ya, bagaimana dia dihina. Waktu dia dikatakan seperti itu, dia bilang, saya biasa aja, nggak ngefek, pokoknya saya kerja. Wah, luar biasa. Orang yang di sekelilingnya yang nggak bisa terima, kan, ya.
pemimpinnya, saudara sebagai pemimpin yang tertinggi dihina sedemikian rupa. Nah, saudara kembali kita melihat Daud ya, ketika dia benar-benar dia sendiri sudah sedih, tapi dia lebih hancur hati lagi ketika rakyat seolah-olah menyalahkan dia. Ya, karena ini ada satu keadaan, siapa yang mau Ziklag terbakar, istri dan anak-anak, lalu kemudian disandera, nggak ada yang mau. Coba kita lihat kembali tadi ayat yang ke-6 ya, seluruh rakyat itu dikatakan hendak melempari Daud dengan batu, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi lihat saudara ya, di tengah kesesakan, apa yang kita mau lakukan? Kita contoh teladani Daud. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Jadi saudara, inilah rahasia yang kedua supaya kita tidak sesak ya, tidak tawar hati di tengah kesesakan, yaitu saudara kita mau kuat di tengah penderitaan dengan cara apa? Menguatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebagai ganti Daud membela diri atau balas menyerang, ya dia nggak mau lakukan, dia nggak mau buang energi itu. Tetapi saudara, dia menguatkan hatinya, kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita di dunia ini hanya sementara aja. Disamakan seperti seorang sedang berkemah, ya, sedang berkemah. Lalu saudara baca di ayat selanjutnya dari pasal berikutnya, lanjutan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 ya. Di pasal 5 dikatakan kita ini sedang ada di dalam satu kemah. Ya, mengeluh, tubuh kita ini seperti satu kemah. Kita kepingin keluar ya, bebas dari kemah ini. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa harus menanggalkan yang lama. Nah, itu sebabnya katanya bagaimana kita bisa menghadapi semua itu, hati kita harus tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama mendiami tubuh ini, kita ini masih jauh dari Tuhan ya, secara apa saudara? Ya kita nggak bisa kelihatan Tuhan itu roh. Jadi saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kita harus menguatkan diri, kepercayaan kita kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Sebab hidup kami, nah 2 Korintus 5 ayat 7 ini penting sekali. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang kita lihat adalah sakit penyakit, yang kita lihat adalah kerugian, yang kita lihat adalah penderitaan, anak yang nyebelin mungkin ya, nggak taat, berontak, saudara teman yang mungkin mengkhianati, meninggalkan kita, dan sebagainya lah ya. Tetapi saudara, mari firman Tuhan berkata kita menguatkan kepercayaan kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sehingga membuat ayat 8, hati kami itu tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Jadi ini rahasia yang kedua, saudara. Untuk kita tidak tawar hati, mari kita menguatkan di tengah penderitaan, yaitu menguatkan apa? Percaya kita. Itu sebabnya benar-benar saudara, seringkali kesesakan penderitaan dipakai oleh Tuhan justru untuk menarik kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena nama Tuhan adalah menara yang sangat kuat. Kesanalah orang-orang benar berlari dan mendapatkan pertolongan. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita membaca pada ayat 18, 2 Korintus pasal 4. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, rahasia ketiga untuk kita tidak tawar hati adalah fokus kepada yang kekal. Jadi saudara ingat ya, kata perintah yang pertama adalah berani. Berani apa saudara? Berani menghadapi realita. Yang kedua, perintah apa? Kuat. Kuat di tengah penderitaan ya, dengan menguatkan kepercayaan kita. Yang ketiga apa? Fokus kepada yang kekal. Seringkali kita begitu banyak menghabiskan waktu, tenaga, perasaan, energi kita, saudara, uang kita untuk hal-hal yang kelihatan, untuk hal-hal yang sementara. Saudara, begitu banyak
kita berani keluarkan uang untuk makan minum, untuk bepergian, untuk berlibur, ya, untuk diri kita sendiri, untuk membeli rumah yang besar, membeli mobil yang mahal, atau apa saja sudah menyenangkan diri kita, padahal kita tahu semua itu sementara. Membeli tas yang super mahal, baju yang sangat mahal, dan sebagainya. Ya, silakan aja ya kalau sudah punya uang kan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa seringkali kita fokus kepada hal-hal yang sementara, lebih kepada yang kekal. Firman Tuhan berkata ketika kita memberi kepada orang miskin, kita sedang menginvestasikan kepada kerajaan surga, kita sedang menabur benih. Ketika kita mengembalikan persepuluhan, membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan, kita sedang menginvestasikan kepada sesuatu yang kekal, yang tidak kelihatan. Tapi berapa banyak sudah kita nggak pedulikan hal itu. Kita hanya fokus kepada yang kelihatan. Inilah yang membuat akhirnya kita tidak berbahagia dan gampang sekali kecewa. Firman Tuhan, saudara, membawa kita, mari kita belajar fokus. Memperhatikan yang tidak kelihatan, itulah memperhatikan yang kekal. Saya mengambil contoh bagian yang terakhir ini adalah seorang yang bernama Musa. Ya, bagaimana saudara sekalian, dia dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ya, ayat yang ke-25 dikatakan, karena Musa ini lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Mengapa saudara? Karena dia punya sesuatu yang kekal di depannya. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dia menolak saudara untuk disebut sebagai putri Firaun. Sebagai gantinya dia memilih saudara menderita, mengalami penghinaan karena Kristus sebagai satu kekayaan yang jauh lebih besar daripada semua harta di Mesir. Banyak penafsir Alkitab berkata bahwa Musa sebetulnya benar-benar menjadi satu kandidat yang kuat untuk menjadi pengganti daripada Firaun, putra mahkota. Tapi dia menolak. Karena iman, ayat 27, maka dia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja, ia bertahan. Sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah ini ya, kata-kata bagian terakhir ini. Ia bertahan. Dia fokus ya, di dalam kesesakan penderitaannya. Karena apa saudara? Karena ia melihat apa yang tidak kelihatan. Fokus kepada yang kekal. Hari ini apa yang menjadi persoalan dalam hidup saudara? Masalah rumah tangga, masalah kesehatan, keuangan, masalah perasaan saudara, dikhianati, difitnah, ditinggalkan, dikecewakan. Mari kita jangan fokus kepada masalah. Jangan izinkan ketawaran, virus tawar itu mulai menyusup dalam hidup kita. Mari kita berani saudara hadapi realita. Kita mau benar-benar kuat di tengah penderitaan dan fokus kepada kekekalan yang ada di depan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali besok dalam doa pagi. Pakai setiap kami menjadi saksi, membawa keluarga kami, orang-orang di sekeliling kami untuk mereka juga dikuatkan melalui doa pagi ini. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Ada yang sekolah, kuliah, pergi berdagang ke toko, ke kantor, bekerja, apapun yang kami lakukan maupun di rumah, perjalanan keluar kota, keluar pulau, Tuhan sertai, tutup bungkus dengan kuasa darah. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, semua yang melayani dan yang sudah ikut bergabung. Kita ketemu kembali besok ya. God bless you all. Terima kasih Bu Agnes, Tuhan memberkati selalu. Amin. Pak Hermawan.